Pemirsa, sejumlah tahapan Pilkada serentak 2024 sudah dilakukan. Pasangan calon sudah mulai melontarkan visi misinya untuk menarik hati masyarakat Bali. Masa kampanye Pilkada serentak 2024 di Bali telah dimulai sejak 26 September 2024. Sejumlah pasangan calon baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati maupun wali kota, wakil wali kota sudah mulai turun ke masing-masing desa adat untuk menyuarakan visi misinya kepada masyarakat. Lantas, bagaimana posisi desa adat dalam Pilkada serentak 2024? Menurut Bendesa Adat Kerobokan I Gusti Agung Putu Sutarje, posisi desa adat pada Pilkada 2024 adalah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calonnya masing-masing. Sesuai dengan asas pemilu yakni langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, masyarakat desa adat tentu tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Hanya saja kalau saya di Desa Adat Kerobokan akan mengarahkan masyarakat Desa Adat Kerobokan untuk datang ke TPS masing-masing dengan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya dan ikut mensukseskan pilkada baik kabupaten kota dan provinsi Bali. Kemudian juga terkait dengan desa adat, tidak boleh berpolitik. Sebenarnya regulasi itu, aturan itu secara yuridis belum pernah saya lihat desa adat itu tidak boleh berpolitik. Kenapa? Karena negara ini, negara Republik Indonesia ini bagian dari trias politika dan ikut dalam kegiatan politik. Nah itu sebenarnya ini yang tertinggi saja. Pelaksanaannya itu, prosesnya itu melalui politik. Pihaknya juga mengajak seluruh desa adat di Bali untuk ikut serta menyukseskan pilkada sehingga dapat berjalan lancar, tertib, aman, dan damai. Jangan sampai dengan perbedaan pilihan justru berakibat pada perpecahan di desa adat masing-masing. Andika, Bali TV.